Oke guys, balik lagi sama gue Cudonghua. Kali ini kita akan membahas Battle Through the Heaven episode 194. Sebelum lanjut ke videonya, kita kilas ulang dulu nih episode sebelumnya. Saat semua orang hampir diledakkan oleh api teratai iblis pemurni, sosok Xiaoyan muncul di atas mereka untuk menghentikan ledakan itu. Dan pada saat itu semua orang tercengang melihat sosok Xiaoyan di atas kepala mereka. Mereka melihat bahwa sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah, rambutnya menjadi putih dan auranya menjadi semakin kuat. Dan pada saat itu akhirnya leluhur Menarapil angkat bicara. Itu adalah Saint Iblis Teratai Pemurni, seorang ahli yang dikenal paling dekat dengan kelas Daudi pada masanya. Siapa sangka dia akan muncul kembali dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada kita banyak basa-basi dan banyak cincong lagi, mari kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Ini apa yang terjadi? Kelompok Sun Er tercengang saat melihat Xiaoyan, atau mungkin lebih tepatnya sosok ilusi yang menyelimuti permukaan tubuhnya. Mengapa Saint Teratai Iblis Pemurnian yang legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Apakah ini berkaitan dengan peta kuno itu? Ya Allah mengerutkan kening sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiaoyan dan Saint Teratai Iblis Pemurni. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah Saint Teratai Iblis Pemurni ini baik atau jahat. Tetapi saat ini dia merasuki tubuh Xiaoyan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita pastilah Xiaoyan. Jangan panik karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua. Kemungkinan besar dia tidak memiliki niat jahat. Tujuannya pastilah api Teratai Iblis Pemurni. Leluhur dari Menara Pil itu berkomentar dengan suara berat. Anak nakal ini, bagaimana dia bisa menarik perhatian Saint Teratai Iblis Pemurni? Saint Teratai Iblis Pemurni ini tampaknya bukan dalam wujud spiritual. Sebaliknya, ia lebih seperti jejak sisa, tetapi justru jejak sisa inilah yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Saint Teratai Iblis Pemurni benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Patua Hunmo dan semua orang tertuju pada Xiaoyan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiaoyan yang telah dirasuki oleh Saint Teratai Iblis Pemurnian perlahan mengangkat kepalanya, sementara semua orang sibuk dengan pikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna krem putih itu perlahan menghilang. Sepasang mata putih menatap api Teratai Iblis Pemurnian di langit. Menyucikan Saint Teratai Iblis? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau masih bisa hidup? Api Teratai Iblis Pemurnian di langit itu dengan cepat terfokus pada Xiaoyan. Begitu penghalang cahaya menghilang, hatinya bergejolak hebat ketika dia melihat siapa pemilik sosok di permukaan tubuh Xiaoyan itu. Raungan kaget yang dipenuhi ketidakpercayaan menggema di langit. Sepertinya kau masih belum bisa menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah terkurung selama ribuan tahun. Bajingan, Saint Teratai Iblis Pemurnian, kau bajingan tak tahu terima kasih. Apakah kau bisa mencapai prestasimu tanpa aku? Aku telah banyak membantumu, tetapi pada akhirnya kau malah menyegelku. Hahaha, kau pantas dibunuh oleh balasan setimpal. Api Teratai Iblis Pemurnian menatap Xiaoyan dengan ekspresi ganas sambil tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua kebencian mengerikan di hatinya. Akulah yang bertanggung jawab atas kebrutalanmu ini. Kekuatan penghancur api iblis terlalu besar. Jika kau dibiarkan pergi sesuka hatimu, dunia akan menghadapi bencana besar. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Hanya bayangan sisa-sisa belaka berani bertindak arogan di depanku. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih Saint Teratai Iblis Pemurni yang maha perkasa itu? Api Teratai Iblis Pemurni menatap Xiaoyan dengan seluruh kebencian yang dirasakannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah dan dua susunan api yang sangat besar itu mulai berputar. Susunan ini kau buat sendiri waktu itu. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kekuatannya. Api Teratai Iblis Pemurnian meraung dengan ganas. Setelah kata-katanya terdengar, dua pilar cahaya yang dipenuhi kekuatan penghancur terbentuk. Satu melesat dari formasi langit dan satu lagi formasi bumi. Setelah itu keduanya diarahkan ke Xiaoyan dan mendekatinya dengan kecepatan kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api Teratai Iblis Pemurnian melepaskan kekuatan formasinya lagi. Dengan bunyi desir, dua pilar cahaya yang menuju ke arah kelompok itu tiba-tiba berhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar-pilar cahaya itu berhenti sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan destrusif yang terpancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi agak mati rasa. Formasi kuno pemurnian langit diciptakan olehku. Kau tak ada apa-apanya dibandingkan aku dalam hal memahaminya. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan. Dia menatap ekspresi buruk api Teratai Iblis Pemurnian sambil berbicara pelan. Bajingan! Api Teratai Iblis Pemurni tanpa sadar mengumpat saat melihat pilar-pilar itu terhenti. Namun kutukannya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Dia menyadari bahwa kendalinya atas formasi itu perlahan menghilang. Dengan bunyi gemuruh, dua formasi api raksasa yang ada bergetar pada saat ini. Akhirnya lapisan demi lapisan
api berwarna krem putih tiba-tiba menyembur keluar dari formasi dan memasuki tubuh api teratai iblis pemurnian. Setelah api-api ini memasuki tubuhnya, api teratai iblis pemurnian mulai kehilangan kendali atas formasi kuno pemurnian langit. Santo teratai iblis pemurni, aku akan bertarung denganmu. Mata sang api teratai iblis pemurni dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi tersebut. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Penghancuran dunia api iblis. Tubuh api teratai iblis pemurnian dengan cepat membengkak. Akhirnya ia mengeluarkan suara dentuman dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di dalam ruang ini menguap seketika akibat suhu yang sangat tinggi. Banseng mengeluarkan jeritan memilukan setelah kekuatan di dalam tubuh api teratai iblis pemurnian meledak. Dauki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat Merdian mengalami distorsi. Tak lama setelah itu, Banseng mengeluarkan jeritan memilukan, tubuhnya meledak menjadi gumpalan abu hitam yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitarnya merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu tersebut. Energi di alam itu telah menguap oleh api teratai iblis pemurnian. Cepatlah pergi, tidak akan ada yang bisa selamat jika api teratai iblis pemurnian benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan yang meluap-meluap di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang keluar dari Xiaoyan. Beberapa bahkan tidak memikirkannya lagi dan langsung bergerak serta bergegas menuju terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus segera pergi. Gunanhai menghadap Sun Er dan berbicara, alam ini terlalu berbahaya. Tak seorang pun menyangka api teratai iblis pemurnian akan semenakutkan ini. Tapi Xiaoyan keke, Sun Er mengerutkan alisnya, matanya tertuju pada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tampak telah dirasuki oleh sain teratai iblis pemurnian. Sebaiknya kita pergi dulu, percuma saja khawatir. Kita tidak akan membantu Xiaoyan dengan tetap tinggal di sini. Sain teratai iblis pemurni itu telah meminjam tubuhnya untuk muncul, kemungkinan besar dia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Yao merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat. Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah dengan lembut setelah mendengar pernyataan itu. Matanya menunjukkan keraguan. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiaoyan sendirian di alam yang tak bernyawa ini. Terlebih lagi ada api teratai iblis pemurnian yang ganas di sana. Api berwarna krem putih di langit terus membesar sementara semua orang ragu-ragu. Pada akhirnya warna merah muda perlahan mulai muncul di tengah api tersebut. Api merah muda ini perlahan berkumpul sebelum teratai api iblis berwarna merah muda kemerahan terang muncul di langit dan perlahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gunanhai pun memerah padam setelah teratai api merah terang ini muncul. Douki di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih seolah-olah akan terbakar. Ayo pergi, tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama lagi saat ini. Gunanhai meraih tangan Sun Er, tubuhnya melesat saat ia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao sekali lagi melirik Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tetapi ia hanya bisa menggertakkan giginya dan segera mengikuti untuk masuk ke lorong spasial. Sebuah perasaan yang tadi kenal muncul di hati Sun Er ketika ia melihat Xiaoyan menjauh dari matanya. Dia merasa bahwa Xiaoyan membutuhkannya. Tetua, begitu Anda kembali, tolong sampaikan kepada ayah bahwa Sun Er akan keras kepala kali ini saja. Sun Er menggigit bibir bawahnya, tangannya tiba-tiba gemetar saat ia melepaskan diri dari cengkraman Gunanhai. Telapak tangannya menekan punggung Gunanhai dan sebuah kekuatan lembut mengirimnya ke dalam terowongan ruang angkasa. Perubahan tak terduga ini jelas melampaui ekspektasi Gunanhai, karena itu dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya memasuki terowongan ruang angkasa dan menghilang. Kau, jaga Xiaoyan baik-baik, kami akan menunggu kalian berdua keluar. Ya Allah yang berada di belakang melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er masih di sana. Ia hanya bisa tersenyum getir dan menghela nafas pelan, tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan ruang angkasa. Terowongan spasial itu akhirnya menghilang setelah Ya Allah bergegas masuk ke dalamnya. Sun Er berbalik, mata cantiknya tampak serius saat ia menatap sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api keemasan perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Xiaoyan keke, kali ini Sun Er akan menemanimu. Saat pertama kali aku bertemu denganmu waktu itu, tubuhmu masih murni seperti bayi. Aku memberimu kecerdasan, memungkinkanmu untuk memiliki pikiran manusia. Namun jalan yang kau tempuh berlawanan dengan apa yang kuinginkan. Sosok ilusi di luar tubuh Xiaoyan itu mendesah pelan sambil mengamati teratai api yang dipenuhi aura iblis. Sain teratai iblis pemurnian, terserah padaku bagaimana aku ingin berkembang. Kau terlalu ikut campur. Cahaya terpancar dari tubuh teratai iblis saat api teratai iblis pemurnian meraung dengan ganas. Aku hanya berharap kau menghindari kehancuran diri sendiri. Akulah yang menyebabkanmu dipenuhi kebencian ini. Jadi izinkan aku untuk akhirnya mengakhiri semuanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua susunan besar yang menutupi alam ini tiba-tiba bergerak maju, satu ke atas dan satu ke bawah. Tak lama setelah mereka bergerak, tirai api besar melesat keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi yang menyegel teratai iblis di dalamnya.
Aku akan mencabut kecerdasan dan ingatan yang telah kuberikan padamu. Di masa depan kau akan semurni saat aku menemukanmu dulu. Santo teratai iblis pemurni, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu. Raungan dahsyat kembali terdengar dari teratai iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api berwarna merah darah yang sangat menakutkan menyembur keluar dari teratai iblis tersebut. Tirai api yang dibentuk oleh susunan tersebut tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna merah darah yang aneh ini. Dulu aku pernah berpikir untuk menghapus ingatanmu ketika aku mencapai batas kemampuanku, tetapi aku tidak mampu melakukannya. Itulah sebabnya aku menyegelmu di sini. Aku berharap bisa mengatasi kebrutalan dan sifat pembunuhmu. Melihatnya sekarang, ribuan tahun penyegelan telah menyebabkan kebencianmu menjadi semakin kuat. Karena itu, Saint Teratai Iblis Pemurnian memandang api Teratai Iblis Pemurnian yang meronta-ronta dan menghela nafas pelan. Segel tangannya berubah dan formasi besar itu tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah mengunci api Teratai Iblis Pemurnian menjadi lebih padat. Api Teratai Iblis Pemurnian menyerang tirai api dengan ganas saat formasi berputar. Suara benturan yang mengguncang bumi itu menyebabkan api emas di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit lebih redup. Formasi kuno pemurnian langit singkirkan. Tangan ilusi Saint Teratai Iblis Pemurnian dikebaskan dengan lembut dan terlihat tirai api yang menyebabkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercekat pada Teratai Iblis. Setelah itu jaring api perlahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah keluar dari tubuh Teratai Iblis. Jeritan memilukan segera keluar dari Teratai Iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai Iblis itu berputar liar tetapi tidak peduli energi kuat apapun yang dilepaskannya. Ia tidak mampu menembus tirai api yang tercipta dari formasi itu. Energi yang telah diserap oleh formasi kuno langit pemurnian selama ribuan tahun telah dilepaskan sepenuhnya kali ini. Kau tidak akan mampu menghalanginya. Iblis kecil, pergilah denganku. Sang Saint Teratai Iblis Pemurnian mengendalikan garis-garis api dan mengeluarkan kabut berwarna merah darah yang mewakili ingatan dan kecerdasan api Teratai Iblis Pemurnian. Sedikit demi sedikit suara lembut terdengar selama proses tersebut. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis pemurni tidak lagi memiliki kesadaran sendiri di masa depan. Apa bedanya dengan membunuhku? Kau bilang kau tidak akan mengambil nyawaku, tetapi mengambil ingatan dan kecerdasanku, berarti kau berniat membunuhku. Dasar munafik. Jantung api Teratai Iblis Pemurni mulai panik saat ia merasakan pikirannya perlahan menjadi kosong. Ia meraung keras. Gelombang demi gelombang kabut darah pekat dengan cepat menyembur keluar dari Teratai Iblis. Kabut darah itu dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas Teratai Iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama seperti yang pernah muncul sebagai api Teratai Iblis Pemurnian sebelumnya. Sosok berdarah api Teratai Iblis Pemurnian berusaha meredahkan diri untuk memasuki Teratai Iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun sang suci Teratai Iblis Pemurnian tidak memberinya kesempatan. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat berubah bentuk. Garis-garis depan berubah menjadi penjara api selebar 10 kaki. Guru, tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Api Teratai Iblis Pemurni berjuang tetapi Teratai Iblis itu tidak mampu keluar dari penjara api. Ia mulai merasa takut setelah meninggalkan tubuhnya. Kekuatannya telah berkurang hingga kurang dari 10% dari sebelumnya. Ia tidak mampu melawan Saint Teratai Iblis Pemurni sekarang, jadi ia berlutut dan memohon belas kasihan dari Saint Teratai Iblis Pemurni. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Saint Teratai Iblis Pemurni menghela nafas ketika api Teratai Iblis Pemurnian mulai memohon ampun. Dia mengibaskan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan api Teratai Iblis Pemurnian. Xiaoyan keke. Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiaoyan setelah Saint Teratai Iblis Pemurni meninggalkan tubuh Xiaoyan. Kenapa kau belum pergi? Xiaoyan tidak pingsan. Jiwanya telah ditekan oleh Saint Teratai Iblis Pemurni tanpa sadar, namun dengan lembut ia menegur Sun Er setelah melarikan diri. Setan kecil, aku tidak membencimu meskipun kau membalas dendam padaku waktu itu. Aku tetap tidak membencimu. Aku tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidupku. Sejak awal kaulah yang paling dekat denganku. Tangan Saint Teratai Iblis Pemurni dengan lembut mengusap kepala api Teratai Iblis Pemurni. Wajahnya agak ilusi memperlihatkan senyum hangat. Namun, aku membencimu. Api Teratai Iblis Pemurni tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merah darahnya menatap tajam ke arah Saint Teratai Iblis Pemurnian. Xiaoyan dan Sun Er menunjukkan wajah terkejut saat menyaksikan kejadian ini dari luar penjara. Api Teratai Iblis Pemurnian ini terlalu ganas. Penampilan ini persis seperti dulu. Ekspresi sedih samar menyelimuti wajah Saint Teratai Iblis Pemurnian saat ia merasakan terkikisnya api Teratai Iblis Pemurnian. Ia mendesah pelan sambil perlahan mengulurkan tangannya. Bersama-sama kita akan lenyap dari dunia ini selamanya. Susunan api yang sangat besar itu tiba-tiba runtuh setelah Saint Iblis Teratai Pemurnian mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya susunan api itu berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang melesat keluar dan tanpa ampun menghantam tirai api. Boom! Xiaoyan meraih pinggang ramping Sun Er dan membentangkan sayapnya ke belakang saat merasakan ledakan yang dapat menghancurkan dunia. Di manakah esensi api iblis itu? Xiaoyan bergumam sambil menatap langit yang kosong. Mungkinkah api Teratai Iblis Pemurni telah hancur dalam ledakan itu?
Brengsek, Xiaoyan mengumpat dengan rasa tidak puas. Dia telah mengumpulkan peta-peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai iblis pemurnian ini. Xiaoyan keke, lihat! Saat Xiaoyan dipenuhi rasa tidak puas di dalam hatinya, Sun Er tiba-tiba menunjuk ke wilayah lautan magma di bawah dan berseru gembira. Mata Xiaoyan mengamati arah yang ditunjuknya, hatinya terasa seperti terjepit. Ada bunga teratai putih yang diselimuti urat-urat merah muda, sementara lautan magma tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Tampaknya energi seluruh lautan magma itu mengalir deras ke arahnya. Esensi api iblis, tubuh Xiaoyan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap bunga lotus berwarna krem putih dengan sedikit warna merah muda. Api teratai iblis pemurnian tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara agak terkejut setelah melihat teratai api itu melayang dengan tenang. Sains teratai iblis pemurnian telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai iblis pemurnian saat ini seperti bayi baru lahir. Wajah Xiaoyan dipenuhi ekspresi panas setelah menyaksikan karakter brutal api teratai iblis pemurnian. Dia tidak akan berani memurnikannya bahkan setelah mendapatkannya. Bukankah melakukan ini akan merusak spiritualitas api teratai iblis pemurnian? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya, mengingat kemampuan sains teratai iblis pemurni, menurutmu apakah dia akan melakukan hal sebodoh itu? Api teratai iblis pemurni ini masih dipenuhi spiritualitas, namun beberapa hal yang awalnya bukan miliknya telah direbut oleh sains teratai iblis pemurni. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini ia tampak semurni saat pertama kali muncul di dunia ini. Ia belum terpenuhi atau terkontaminasi oleh manusia. Sepertinya sains teratai iblis pemurni ini telah banyak membantu kita. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial itu sudah lenyap. Aku sudah mencobanya tadi dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini kita tidak mampu merobek ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Xiaoyan mengelus dagunya, matanya kembali tertuju pada teratai api di permukaan magma dan tertawa. Karena kita untuk sementara tidak dapat pergi, aku harus memurnikan api teratai iblis pemurnian di sini. Apakah kau yakin? Sun Er mengerutkan alisnya. Meskipun api teratai iblis pemurnian telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi, bagaimanapun cara orang memandangnya. Kurang dari 50%, Xiaoyan tersenyum tipis tapi tidak menyembunyikan apapun setelah menyaksikan kekuatan api teratai iblis pemurnian. Rasa takut telah terbentuk terhadap api iblis ini. Kekhawatiran terlintas di mata Sun Er setelah mendengar peluang yang kecil. Tidak ada pilihan lain. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Saat itu, bahkan jika aku mengikutimu ke klan Gu untuk bersembunyi, itu tetap akan menimbulkan masalah bagi aliansi Istana Langit. Alam api iblis ini diciptakan sendiri oleh api teratai iblis pemurnian. Kurasa bahkan ayahmu pun tidak akan bisa masuk begitu saja. Kalau tidak, aku khawatir dia pasti sudah ikut campur dan merebut api iblis itu. Karena itu, kita aman di alam ini. Aku hanya akan bisa memurnikan api teratai iblis pemurnian tanpa terganggu di sini. Xiaoyan tersenyum dan berkata, orang lain mungkin berpikir bahwa kita mengalami kemalangan jika kita tetap di sini tanpa pergi untuk sementara waktu yang lama, tetapi ini akan menghemat banyak masalah. Zian dan aku memiliki segel naga sebagai penghubung, jadi tidak perlu terlalu khawatir dari pihak guru. Kalau begitu, kapan kau berencana bertindak? Mata Sun Er berputar pelan sambil bertanya apa yang akan dia lakukan. Hahaha, tidak perlu terburu-buru untuk memurnikannya sekarang. Kita masih punya waktu. Memurnikan api teratai iblis pemurnian bukanlah hal yang mudah. Aku harus mempersiapkan beberapa hal. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya.